Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu renungan yang saya beri tema senjata setan. Namun sebelumnya saya akan bacakan dua kesaksian yang masuk pada kita. Yang pertama yaitu dari Ibu Mami. Ya, Ibu Mami ini, di mana duduknya ini Ibu Mami? Oh, di belakang sana. Tak suruh maju, nggak mau, katanya dibacain aja. Ya sudah, saya bacakan. Shalom Pak Lukas dan keluarga Aleph Tau yang saya kasihi di dalam Yeshua HaMashiach. Pada hari Minggu jam 2 siang, tiba-tiba saya sakit sesek, kesusahan untuk nafas. Saat itu saya hanya bisa berdoa, Bapak Yahweh tolong saya, terus menerus. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit untuk diuap. Setelah selesai itu saya pulang. Jam 11 malam kambuh lagi yang kedua kali. Saya ke rumah sakit dan saya diuap lagi. Dokter suruh opname tapi saya tidak mau karena tidak ada yang menemani di rumah sakit. Setelah selesai saya pulang lagi. Hari Senin siang kambuh lagi untuk yang ketiga kalinya. Setiap kambuh di dalam hati hanya bisa berkata, Bapak Yahweh tolong saya. Terus menerus. Dan jam 1 siang saya ke rumah sakit sambil bawa baju untuk berjaga-jaga jika disuruh opnam. Setelah saya diuap dan rekam jantung, hasilnya puji Bapak Yahweh sehat semuanya. Tapi dari pihak rumah sakit tetap menyarankan untuk opnam. Namun salah satu syarat untuk bisa diopnam adalah harus diswab. Dan saya tetap berkata, tidak mau diswab. Adik saya sudah ngeyel sama dokter. Kata dokter itu sudah prosedur dari rumah sakit. Kalau mau opnam harus diswab. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah saja. Ini semua memang rencana Bapak Yahweh. Rencana Bapak Yahweh sungguh dahsyat dan sekarang saya sudah sembuh. Sudah tidak sesek lagi, tidak opnam di rumah sakit dan tidak diswab. Puji Bapak Yahweh, mujizat kesembuhan terjadi kepada hidup saya. Dan saya teringat dalam Yesaya 55 ayat 8 yang berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh, aku percaya rancangan Bapak Yahweh pasti baik untuk saya. Saya berterima kasih kepada Pak Lukas, Bu Lukas, dan saudara-saudara Kehilat Aleph Tau yang telah mendukung doa dari saya sakit sampai saya sembuh sempurna. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kemudian kesaksian yang kedua dari Bapak Rifan Palopo. Shalom Pak Lukas, ini ada satu kesaksian yang ingin saya bagikan. Kiranya dapat menjadi berkat yang menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada nama Tuhan yang kita sembah. Amin. Pada hari Sabat tanggal 20 Agustus 2023, saya sharing dengan Dr. Mitchell di rumah adiknya sampai jam 11 lewat. Karena serunya saya sampai lupa waktu. Singkat cerita, waktu pulang dari rumah Pak Mitchell, suara saya sudah mulai serak-serak dalam hati saya berkata, waduh bagaimana kalau besok suara saya tidak bisa keluar. Padahal besok mau ibadah minggu. Malam itu saya sempat minum susu hangat sebelum tidur. Waktu jam 2.30 dini hari saya terbangun dari tidur
karena saya terserang batuk-batuk yang tidak kunjung berhenti. Setelah buang air kecil, saya coba minum air hangat seteguk. Lalu saya berkata dalam hati, dalam nama Bapa Yahweh, Yahweh Rafa, terjadilah kesembuhan atas batuk ini. Dan tinggal 2 langkah ke depan, pintu kamar tidur saya, tiba-tiba batuk saya berhenti secara total. Ini suatu mujizat dari Bapa Yahweh bagi saya, dan malam itu saya bisa lanjutkan tidur. Saya tanpa ada sekalipun batuk sampai pagi. Puji Bapa Yahweh, semua itu karena kemurahan dan belas kasihan Bapa Yahweh kepada saya. Jadi tetaplah andalkan Bapa Yahweh di dalam hidup kita, karena Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong orang yang berseru kepada namanya. Seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 32. Demikianlah kesaksian saya. Shalom bagi kita semua. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Itulah kesaksiannya. Sekarang kita akan merenungkan tentang materi saya ini yang saya beri tema senjata setan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita tahu bahwa semua makhluk di atas muka bumi ini memiliki senjata untuk mempertahankan diri. Misalnya kijang, seekor kijang diberikan senjata oleh Tuhan, yaitu kecepatannya berlari untuk menghindari serangan dari musuh. Kemudian gajah juga diberi senjata, yaitu kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan singa. Singa itu diberikan senjata, yaitu kekuatan taringnya serta cakarnya yang bisa mencabik-cabik lawannya. Terus bagaimana dengan manusia? Menurut saudara, senjata apakah yang Tuhan berikan kepada manusia? Tidak lain adalah hikmat-Nya. Melalui hikmat, gedung-gedung tinggi bisa dibikin. Jembatan-jembatan besar juga bisa dipergunakan untuk orang menyeberang dari satu daerah ke daerah yang lain. Bahkan jembatan pula bisa menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Itulah hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Begitu juga adanya terowongan bawah tanah. Kalau saudara lihat, ada terowongan yang dikenal dengan terusan Suez. Itu terowongan yang ada di bawah laut, saudara. Itulah hikmat manusia. Lampu-lampu indah, bahkan kita bisa menyaksikan gambar-gambar yang besar, itu juga karena hikmat manusia. Kita bisa melihat menggunakan videotron ini. Tetapi sekarang bagaimana jikalau saya berkata senjata setan? Senjata setan itu apa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekali lagi setan juga punya senjata. Senjata setan adalah kelicikannya. Betul Bapak Ibu? Dengan kelicikannya sampai-sampai korbannya tidak tahu. Bahkan bisa menganggap serangan setan itu adalah suatu kebaikan. Faktanya kita sedang berada dalam satu masa yang saya sebutkan tadi. Saudara tahu maksud saya? Sudah jelas mau dibunuh kok malah didukung, saudara. Ya, nah itulah kelicikan setan. Sampai-sampai
orang tidak sadar. Kemudian senjata setan yang paling hebat dari kelicikannya adalah mengubah nama sesembahan dengan nama yang asing yang menjadi musuhnya Tuhan sendiri. Dan manusia tidak menyadari kalau sebetulnya hal itu adalah merupakan kelicikan dari setan. Serangan kelicikannya juga membuat hidup manusia menjadi sengsara, jauh dari Tuhan. Manusia memancarkan energi negatif dengan saling memusuhi dan menebarkan kekecewaan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin sekali mengungkapkan apa-apa yang menjadi kelicikan dari setan dan manusia menjadi korbannya. Atau jangan-jangan kita sendirilah korban itu. Dan kita masih bisa mengatakan bahwa aku sebagai orang yang benar. Padahal kita sedang berada dalam suatu kesesatan yang sangat parah tanpa kita menyadari. Itulah yang saya sebut senjata setan. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat bagaimana manusia bisa memiliki energi negatif yang sering digunakan untuk merebut manusia dari tangan kasih Bapa Yahweh. Perhatikan tingkatan-tingkatannya, saudara. Saya sengaja tidak membawakan beberapa gambar presentasi supaya saudara bisa konsentrasi betul, saudara bisa mengamati dengan baik. Jangan-jangan aku juga menjadi korbannya. Nah, hal yang pertama yang sering kali kita perhatikan yaitu ketidaksamaan berpikir. Kalau kita lihat di sini ada mungkin 100 orang lebih ya, mungkin 200 juga lebih ya. Berarti ada 200-an pola pikir. Ada 1000 orang berarti ada 1000 pola pikir. Ya Bapak Ibu. Dan semua pola pikir itu tidak sama. Tetapi seringkali ketidaksamaan ini menjadi problem dalam setiap hidup kita. Karena kita berusaha untuk membuat orang lain sama dengan kita. Kalau misalnya itu hal-hal yang sifatnya individu, barangkali kita bisa mentolerir, saudara. Tetapi kalau sifatnya itu adalah kehendak Tuhan, sebetulnya tidak ada tolerir, nggak ada toleransi. Salah ya salah, benar ya benar, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi, bahwa setan itu berusaha dengan segala kelicikannya, membuat serangannya tidak diketahui oleh korbannya sendiri. Ketidaksamaan berpikir ini seringkali menimbulkan konflik. Saya kadang bingung melihat begitu banyak bermunculan kelompok-kelompok pengagung Bapa Yahweh. Apakah mereka sudah menyebut dengan sebutan kehilat atau masih dalam sebutan gereja? Tetapi dalam kelompok-kelompok itu mereka masih timbul adanya konflik-konflik yang sepele tetapi menjadi bagian dari pemecah belah umat-umat Bapa Yahweh. Mari kita sama-sama coba perhatikan. Begitu terjadi ketidaksamaan berpikir, lalu yang terjadi adalah meningkat
yaitu kemarahan. Setelah orang mulai marah, tentu saja satu dengan yang lain sudah mulai tidak merasa nyaman. Coba saja kalau di sini jemaat yang sedemikian banyak terjadi ketidakpahaman atau terjadi perbedaan pendapat, maka yang terjadi timbul ketidaksukaan, timbul kemarahan, dan itu terus diumbar. Kemarahan itu sifatnya menular, saudara. Coba saja saudara perhatikan, ketika ada kelompok yang berusaha untuk memisahkan diri, dia coba cari mangsa yang lain untuk mengambil alih semuanya. Jadi timbullah kemarahan, itu tingkatan yang kedua. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Dia akan meningkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kekecewaan. Nah, ini tingkatan yang sudah sangat berbahaya, saudara. Setelah sampai pada titik atau tingkat kekecewaan, maka orang bisa saja melakukan banyak hal. Dan tentu saja yang namanya kecewa, pasti yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang sifatnya negatif, sifatnya merusak. Hati-hati dengan kekecewaan, saudara. Orang kecewa, dia bisa mundur. Orang kecewa bisa merusak. Bahkan orang kecewa bisa melakukan bunuh diri atau menghancurkan lawannya. Setelah kekecewaan, meningkat lagi yang namanya frustrasi. Karena sudah merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Nah, setelah tidak ada jalan keluar dan frustrasi, jika tidak kuat, maka akan ambil sebuah tindakan. Kalau tindakannya itu dendam, atau tindakannya adalah bunuh diri. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari apa yang menjadi penyebab ini semua, sehingga timbullah suatu kekacauan dalam sebuah kelompok. Misalnya kelompok kecil pengagung Bapa Yahweh. Saya kadang bingung, saudara-saudara, kenapa di dalam kelompok pengagung Bapa Yahweh baru jumlahnya sedikit sudah ribut, sudah bentrok di dalamnya. Dan saya katakan jangan pernah itu terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan ketika kita masih mudah emosi, marah, ngamuk-ngamuk, ngerusak satu dengan yang lain, sebetulnya itu adalah mencerminkan tingkat kerohanian seseorang yang masih sangat rendah. Hati-hati, saudara. Orang yang model dan tipe seperti ini jangan pernah bermimpi masuk ke Syamaim. Tidak mungkin, karena energi negatif itu yang akan terus membawa sampai di kursi pengadilan Tuhan. Hati-hati, saudara. Selama hidupmu tidak diwarnai dengan damai sejahtera, jangan pernah mimpi untuk diselamatkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan penyebab-penyebab yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah terjadinya transfer spirit atau perpindahan roh. Di sini saya kutipkan dari kitab Melehim Aleph atau Raja-Raja atau 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan, dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan,
Beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa yang sedang terjadi, saudara? Inilah yang saya sebut transfer roh. Ketika Elia sudah menghabisi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, berita kematian nabi-nabi Baal milik Isabel, istri dari Raja Ahab, membuat dia marah besar. Dan dia berkata kepada bawahannya, coba kamu temui Elia, katakan bahwa sama seperti engkau membantai nabi-nabiku, aku juga akan memperlakukanmu sama dengan dia. Nah, di sini rupa-rupanya Elia tidak menjaga pendengarannya, sehingga transfer spirit kebencian dari Isabel kepada Elia itu sampai di telinga Elia, sehingga membuat dia ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai Elia itu stres dan melarikan diri. Padahal baru kemarin dia KKR besar, seluruh Israel kembali kepada nama Yahweh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya Elia itu menjaga pendengarannya? Ini yang harus kita sikapi, Bapak Ibu. Seharusnya Elia juga membalas ucapan dengan berkata, kamu juga ngomong sama ratu kamu itu. Kalau aku bisa habisin 450-an Nabi Baal, aku juga bisa lakukan kepada mereka. Penyebab hancurnya Israel atas imannya kepada Bapa Yahweh. Harusnya begitu, saudara. Tetapi takut dengan ancaman. Itulah spirit Isabel. Dan spirit Isabel ini masih bekerja sampai hari ini. Berapa banyak saya punya teman-teman yang sudah mengakui bahwa Tuhan yang benar adalah Yahweh, tetapi akibat ancaman dari sinode langsung mengkeret seperti tikus kejebur got, saudara. Nyalinya langsung hilang. Itulah sebabnya. Dan yang saya heran, kok masih bisa bicara tentang iman? Bukankah itu sebuah kebohongan yang diumbar kepada jemaat? Pendukung 666 masih berani bicara tentang iman. Bukankah itu sebuah kebohongan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah senjata setan yang pertama. Dia mentransferkan energi negatif. Saya katakan kepada saudara sekalian, jangan pernah takut dengan ancaman. Amin. Prinsip kita paling-paling mati saja kok pusing amat, saudara. Lebih baik kita mati dalam penundukan diri kepada Bapa Yahweh daripada mati konyol karena 666. Kenapa kita takut, saudara? Apa yang Anda takutkan? Apa kita tidak percaya kalau ada Bapa Yahweh yang menjaga dan melindungi kita? Kalau kita mati ya pasti selamat kok. Jadi mati dan hidup tetap ada dalam tangan Bapa Yahweh. Haleluya. Oleh karena itu, saya ada nasihat yang pertama. Untuk kita berhati-hati. Pendengaran itu berbahaya, saudara. Karena itu adalah pintu masuk. Orang bisa takut karena dia dengar. Orang bisa punya nyali juga karena mendengar. Orang bisa hidupnya diberkati juga mendengar.
Orang bisa hidup miskin juga karena mendengar. Apa nasihat Rabi Shaul tentang pendengaran ini? Di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, selebihnya hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada sesuatu kebaikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Apa sebabnya tadi saya katakan dalam sebuah kehilat yang jumlah jemaatnya masih sedikit saja, masih ribut terus. Dan itu bukan menunjukkan kerohanian yang tinggi, tapi kerohanian yang rendah. Katanya kita pengen seperti Yesua. Kita harus tahu konsekuensi untuk menjadi seperti Yesua. Kita harus berani untuk menghadapi ketidakbenaran. Bapak Ibu, walaupun kita tahu bahwa setiap kali kita mempertahankan sebuah kebenaran itu ada resiko, tapi percayalah bahwa engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Selama kita memiliki kekuatan prinsip iman yang tak tergoyahkan, sekali-kali engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Justru kadangkala Tuhan itu bekerja di saat kondisi kita seolah-olah ada di bawah, tetapi hanya dengan sentilan tangan saja Tuhan bisa mengangkat hidupmu yang paling bawah menjadi yang paling tinggi. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Kita tentu ingat bagaimana Yusuf yang sampai difitnah, dipenjara, diolok, dicaci maki, dihina, tetapi tangan Bapa Yahweh mengubah demikian rupa dari tempat yang ada di paling bawah menjadi tempat yang paling tinggi. Siapa yang bisa lakukan itu? Hanya Bapa Yahweh semata-mata. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika engkau ada dalam kondisi seperti apapun, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Karena setan itu bukan cuma dia transfer spirit, tetapi dia juga bisa bekerja di pikiran liar kita. Jangan pernah dengar itu. Tetap yakini, sekali-kali aku tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Jangan pernah goyah Bapak Ibu. Inilah saatnya kita buktikan, saatnya kita tunjukkan bahwa Dia yang maha kasih, Dia yang maha sempurna itu begitu mencintai hidup kita semuanya. Orang lain mau bangkrut kek, orang lain mau guling kek, firman Tuhan katakan bahwa itu tidak akan pernah terjamah hidup saudara. Haleluya. Yang penting kita yakini, saya beritahu saudara tidak sendirian, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menuntun dalam hidupmu. Haleluya. Itu adalah yang pertama, transfer roh. Sekarang yang kedua, setan juga bisa memakai kejiwaan kita. Dia menunggangi saudara. Di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. Saya nggak perlu baca. Di sana ada sebuah kisah ketika Daud memenangkan perang melawan Filistin, suku bangsa Enak. Bahkan dia menumbangkan Goliat. Apa yang terjadi? Ketika pulang, Daud dielu-elukan oleh cewek-cewek cantik. Mungkin pada waktu itu kalau dia hidup di zaman sekarang, ada rombongan cheerleader
ya, cheerleader yang menari, melompat-lompat dengan rok yang pendek. Sukacita luar biasa, saudara. Dan waktu pulang, ternyata yang didengar oleh Saul pada waktu itu, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, dia tersinggung, kurang ajar. Saya kalah pamor kalau begini nih. Jadi terkenal ini Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang selanjutnya terjadi? Saul mulai marah, mulai iri hati. Di dalam pikirannya mulai timbul sebuah kalimat, sebentar lagi posisimu digeser. Sebentar lagi posisimu akan diambil alih. Bapak Ibu yang terkasih, suara-suara yang seperti inilah yang saya katakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita jangan mau mendengar, Bapak Ibu. Ya. Makanya sampai hari ini saya pertahankan prinsip saya. Siapapun orangnya yang mau bikin kehilat di depan saya, bahkan Magelang ini mau diisi 10 kehilat pun di depan saya akan terus mendukung mereka. Kenapa kita mesti pusing? Karena bisa saja orang tidak suka dengan saya, ibadah di depan, selamat juga karena yang dipanggil Bapak Yahweh. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau semua harus selalu saya, yang lain tidak boleh. Ya kalau misalkan tidak boleh ya ganti organisasi. Iya toh? Nggak boleh di KPI, ya sudah ganti organisasi. Kalau ganti organisasi, persekutuan tetap ada atau tidak? Ada tetap. Makanya saya katakan jangan pusing. Saya bahkan sangat mendukung kalau ada jemaat di Kehilat Alef Tau yang menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Saya support, saudara. Kenapa? Karena dari sini muncul pemimpin-pemimpin besar. Haleluya. Enggak perlu iri seperti Daud, seperti Saul. Ya, Saul kan iri, saudara. Hanya karena dengar suara-suara. Wah, aku ternyata cuma bisa beribu-ribu musuh. Daud ini kan anak kemarin sore masih muda. Lah kok pamornya luar biasa. Nah, terjadilah iri hati. Kalau saya katakan orang-orang yang macam Saul ini, saudara, ini karena kurangnya komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau kita komunikasi dengan Roh Kudus, kita punya hubungan yang harmonis, yang baik dengan Tuhan. Maka kalau saya punya pemikiran, ini pemikiran saya ya, mungkin saya juga perlu banyak pendeta-pendeta atau para gembala bisa niru, saudara. Saya punya prinsip begini, misalnya di sini ada satu jemaat yang bisa bikin kehilat baru di depan saya, misalnya. Dan kehilat itu maju, wah tiba-tiba menjadi 100 orang. Apa yang saya lakukan? Saya akan doakan mereka. Kenapa? Karena saya kan jadi tidak sibuk dengan 100 orang itu, tapi sudah ada yang menangani. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi tanggung jawab saya jadi semakin kecil. Iya toh? Dan tidak harus ke sini. Saya bersyukur saudara. Kenapa? Karena dengan adanya live streaming ini, nama Bapak Yahweh dimasyurkan di atas muka bumi ini. Bukan cuman di Indonesia saja. Kalau ternyata mereka mendengar nama Bapak Yahweh dari kehilat kita dan muncullah kehilat-kehilat baru di seluruh penjuru dunia, yang senang siapa?
Iya Bapak Yahweh sendiri. Kita ini kan hanya alatnya saja. Nggak perlu kita marah, nggak perlu kita memaki-maki, nggak perlu kita pahit hati, dukung saja. Karena dengan mendukung itu sama saja kita mendukung pekerjaan Tuhan. Karena jemaat itu miliknya Bapak Yahweh. Kita tidak perlu iri hati kalau ada yang muncul. Justru itu menjadi cambuk bagi kita. Kalau sampai orang pindah, barangkali penggembalaanku nggak becus. Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Barangkali saya kurang perhatian, juga bisa. Barangkali saya sering memarahi jemaat sehingga jemaat nggak betah. Bisa saja bukan? Ya. Maka saya katakan, jemaat Aleph Tau, dan sekarang saya tambahin lagi, para subscriber itu adalah mahkota bagi saya. Kenapa? Karena tanpa saudara, tanpa mereka semua, Lukas Sutresno itu bukan siapa-siapa, saudara. Tetapi karena saudara, karena para subscriber yang berkenan untuk mendengar, maka si Lukas yang tidak dan bukan siapa-siapa menjadi apa-apa, saudara. Menjadi siapa? Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, jalani saja hidup ini dengan tulus. Percayalah, engkau sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Dalam dunia bisnis juga begitu. Percayakah saudara bahwa bisnis saudara itu diberkati oleh Bapa Yahweh? Kalau percaya, ngapain kita mesti merasa tersaingi kalau ada orang yang bikin produk yang sama dengan kita? Nggak perlu merasa tersaingi. Wong saya melihat ada orang yang sama-sama masak saja, bahannya sama, rasanya bisa beda kok. Betul nggak Bapak Ibu? Coba saya dengan istri saya, dia bisa masak, saya juga bisa masak. Ayo masak bareng, lah mesti beda. Betul nggak Bapak Ibu? Beda. Ngapain kita pusing? Ya kalau saya yang masak mungkin lebih top asinnya, saudara. Jadi kita nggak perlu pusing, saudara. Yang jelas rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan kalau Bapak Yahweh yang mengatur, hidup saudara pasti enak. Haleluya. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, yang bisa dipergunakan untuk kakinya setan berpijak dalam hidup kita, yaitu fisik yang lelah. Ketika kita sedang capek, kurang tidur, cuaca panas, itu bisa mempengaruhi kejiwaan kita. Secara hukum kitab sucinya pun ada. Kalau saudara lihat itu Yunus atau Yonah. Yonah pernah marah sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo Yunus kamu kasih tahu itu orang-orang Niniwe supaya bertobat. Kalau tidak bertobat, mereka akan binasa semua. Wah, si Yonah ketakutan, saudara. Karena apa? Karena orang-orang di Niniwe itu punya alat hukuman yang membuat orang ketakutan. Kalau orang dihukum mati, itu tangan dan kakinya diikat. Tangan kanan diikat dengan kaki kanan. Tangan kiri diikat dengan kaki kiri. Kemudian ditaleni ke kuda, saudara. Lalu kudanya itu sabet bersama-sama. Masih mending kalau kudanya satu. Itu kudanya banyak, saudara. Bisa 4, bisa 5. Sabet barang-barang jedwer. Maka tubuh orang itu akan terbelah menjadi 2. Itu yang paling ditakuti hukuman di Niniwe. Makanya ketika Yonah disuruh masuk, oh enggak lah, lebih baik lari dia, saudara.
Tapi begitu lari, akhirnya dimakan ikan, ya, dikeluarkan di Niniwe, dan akhirnya dengan terpaksa Yonah memberitakan kebenaran. Dan orang-orang di sana diselamatkan. Kalau saudara membaca dalam kitab Yonah atau Yunus 4 ayat 1 sampai 9, di situ Yonah merasa marah. Kenapa? Karena dia sudah kepanasan, dapat naungan pohon, dimakan ulat, kepanasan, dia marah, saudara. Udah capek, panas, marah. Pikirannya jadi tegang. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu energi negatif untuk masuk dalam kehidupan kita. Contoh, kalau di Jakarta itu akan kelihatan, saudara. Kalau siang hari coba naik motor, begitu dibalapin orang, kepotong, langsung apa? Mata lu di mana? Langsung begitu. Lu punya mata atau tidak? Langsung emosinya ngelonjak, saudara. Manusia itu gampang sekali marah pada saat tubuhnya sedang lelah. Makanya saya punya satu pemahaman, kalau seseorang itu capek, apalagi pulang dari bepergian, jangan banyak dituntut, jangan banyak dimarahin, saudara. Itu orang akan emosi, bisa ngamuk, saudara. Itu sebabnya juga perlu adanya waktu liburan atau rekreasi. Siapa di sini yang kurang rekreasi, kurang piknik? Sekarang kan ada istilah kurang piknik gitu ya. Nah, kita sebentar lagi piknik ya, nanti sore ya. Nanti malam ya. Wow, kita mau jalan-jalan. Siapa yang ikut piknik nanti malam? Wah, oh ada yang enggak? Ya berdoa saja supaya next time saudara bisa ikut piknik. Oke? Ya, haleluya. Harus ada rekreasi, saudara. Rekreasi itu bisa menyegarkan jiwa kita. Jadi berusahalah. Kalau saudara capek, lebih baik tidur, saudara. Daripada saudara berinteraksi dengan orang-orang yang berenergi negatif, saya jamin engkau pasti akan ketularan energinya. Ini adalah cara agar kita menghindari dari energi yang negatif. Sekarang yang keempat, melakukan tindakan sesuatu yang terpaksa. Ayo kita belajar untuk tidak menjadi orang yang terpaksa. Saya punya sebuah prinsip bahwa orang yang terpaksa melakukan sesuatu, hasilnya pasti tidak maksimal. Apa saja? Apakah saudara berbisnis, atau berumah tangga, atau berorganisasi? Kalau saudara melakukan itu dengan terpaksa, saya jamin engkau tidak akan mendapatkan hal yang maksimal dan perjalanan kariermu akan kandas di tengah jalan. Kadangkala kalau ada seorang gembala berkata, aku tak berhenti saja. Saya berusaha untuk menghambat, saudara. Jangan berhenti, jangan berhenti. Usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau terus ngomong begitu ya sudahlah, berhenti sudah. Ya. Daripada melayani tetapi tidak tulus, melayani tidak maksimal, itu tidak baik, saudara. Yonah itu juga melakukan secara terpaksa. Apakah dia dengan rela hati ketika Tuhan bilang, Yonah, kamu pergi ke Niniwe. Siap Tuhan, saya berangkat ke Niniwe. Seperti itu? Tidak, dia malah melarikan diri.
Kalau enggak dipaksa oleh Tuhan pun enggak akan sampai ke Niniwe. Nah, oleh karena itu saudara, saya berharap kita belajar untuk jujur. Jangan basa-basi. Namanya saja basi. Jadi bahasa yang sudah basi. Sesuatu yang basi itu kan enggak nyaman, enggak enak. Saudara makan nasinya basi juga enggak enak. Makan sayurnya basi juga enggak enak. Orang yang makan basi itu bisanya apa? Dimuntahkan. Begitu juga dengan iman kita. Kalau iman kita kepada Bapa Yahweh itu hanya basa-basi saja, asal-asalan, mungkin bahasa kitab sucinya tidak dingin, tidak panas, maka pasti akan dimuntahkan. Jadi iman kita itu harus tegas, panas sekalian atau tidak sekalian. Karena orang-orang yang nanggung itu yang sering bikin masalah dalam kehilat, saudara. Makanya saya katakan, saya di sini, saya bangga dengan jemaat Aleph Tau. Sudah orangnya pinter-pinter, nggak banyak mulut lagi, saudara. Ya. Coba kalau saudara banyak mulut di sini, waduh, apa enggak saya mumet saudara ngurusin orang ngomong sana ribut, ngomong sini ribut, enggak nyaman sekali. Kalau kehilat sudah diisi oleh orang-orang yang seperti itu, bahaya di hadapan Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, saya bangga dengan saudara semua. Engkau adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaiknya Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi, kalau saudara merasa aku orang terbaiknya Bapa Yahweh, maka lakukanlah segala tindakanmu yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Sekarang yang kelima, setan bisa menjejakkan kakinya pada saat seseorang merasa bekerja sendirian, menjadi manusia yang paling sial. Saudara lihat pada waktu tadi Elia diancam oleh Isabel. Elia merasa sendirian. Padahal memang nabi-nabi pada waktu itu banyak yang dibantai. Banyak yang dibunuh pada zaman Raja Ahab, saudara. Sampai-sampai banyak janda para nabi, kan tercatat itu. Ya, kenapa kok janda para nabi? Ya, nabinya dibunuh. Karena negara dikondisikan untuk tidak memuliakan Bapa Yahweh, tetapi menyembah Baal, sesembahannya Ratu Isabel. Nah, ternyata yang hidup itu adalah Elia. Maka dia merasa hidup sendiri. Saudara bisa baca di dalam Melehim Aleph pasal 19 ayat 9 sampai 11 dan ayat 13 sampai 14. Merasa hidup dan bekerja sendirian itu berbahaya, saudara. Oleh karena itu libatkanlah Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan merasa sendiri, saudara. Saya seringkali mendengar keluhan dari ibu-ibu, saudara. Yang WA kepada saya, dia katakan, suami saya ini bebalnya luar biasa. Saya ngepel, cuci piring, ya, kemudian bikin nasi, masak, suaminya enak-enakan kelempus, saudara. Tahu kelempus? Apa? Tidur, saudara. Kelempus, saudara. Bangunnya siang, begitu disuruh bantuin nggak mau, ya. Belum lagi ngurus anak, nanti begitu bangun, nonton TV, pencet-pencet remote, hidupnya seperti itu.
Jadi istrinya dijadikan budak, dijadikan kacung, dijadikan pembantu, sementara dia enak-enakan. Istrinya WA mengatakan, "Pak, tolong doakan. Suami saya ini bebalnya luar biasa. Dikasih tahu, dimintain tolong saja, ngamuknya seharian nggak habis," katanya. Ya saya bilang lah, kamu kan sudah memilih dia, ya sudah terima saja. Iya toh? Terima saja. Saya pernah menasehati pasangan muda-mudi, saudara. Waktu dia mau kawin, saya bilang, saya kasih tahu ya, terserah kamu suka apa tidak. Kamu nggak cocok dengan orang itu. Karena dari cara berbicaranya, dari sikapnya, itu orang, itu pacarmu itu egoisnya luar biasa. Tapi saya cinta banget Pak. Ya wes. Begitu sudah kawin, ternyata saya tidak perlu ngomong, saudara pasti sudah bisa menebak apa yang dia lakukan. Omongannya kasarnya minta ampun. Istrinya mudah dimaki-maki. Kalau kesel, tempeleng istrinya, pukul mulutnya. Istrinya cuma bisa nangis saja. Bagaimana Pak Lukas? Saya bilang, loh kan saya sudah kasih tahu. Kan kamu sendiri yang pilih dia. Kayak dalam dunia wayang tuh kayak Janoko Kelintingan, saudara. Ya. Kan kamu sendiri yang pilih. Ya. Ya habis dulu begini, ya sudah, syukuri saja. Terus kamu maunya apa? Aku mau pisah, kok enak ya. Jangan begitu. Makanya kalau dikasih tahu, diingatkan itu harus pikir. Jangan main perasaan, saudara. Dan saya juga mengingatkan kepada para suami yang sekarang sedang nonton video saya. Hei suami, bantulah istrimu agar dia tidak kecapean. Amin. Lah saya aja kadang bantu istri saya ditolak, saudara. Saya kalau dia mau mau jemurin pakaian, tak jemur ke pindahin semua. Salah naruhnya katanya. Ya sudah, suruh bagaimana wong salah. Ya karena saya kan kalau naruh kan ya sing penting garing kan gitu. Mau BH, mau celana dalam, mau rok, mau apa tempel pokoknya garing kan. Prinsip saya begitu. Kalau istri saya enggak, kudu dikai hanger, ditempelin. Ya saya ikut-ikutan, saudara. Belajar sedikit-sedikit. Kemarin saya pasang-pasang ikut itu juga sudah enggak dipindahin. Ya, berarti sudah mulai bisa, kan gitu. Ya. Berusahalah untuk kita kerjasama. Amin. Makanya waktu selesai sinode semua, saya bersih-bersih kamar ya bersama istri. Orang bilang pencitraan, emang gua pikirin. Ya. Saya justru akan tunjukkan ini loh. Suami istriku kudu kerjasama kayak begini. Ya, Bapak Ibu. Ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Ya. Nah, saya nggak peduli orang mau ngomong pencitraan kayak pencutruan sakarepe. Ya. Saya hanya akan tunjukkan ini loh, gaya hidup saya itu ya modelnya kayak begini. Iya toh? Wong paling apa susahnya sih nyedoti kasur, saudara? Apa susahnya? Kalau nanti kedatangan tamu banyak lagi, mereka juga bisa tidur di kamar dengan senang karena bersih, kan enak, betul nggak Bapak Ibu? Ya itu kan tugas kita, yang lihat kan Bapak Yahweh, ya toh.
Walaupun sampai sekarang sih nggak ada yang nulis ini pencitraan, nggak ada. Itu cuman anunya saya saja, saudara. Tafsiran saya, gitu loh. Orang bisa saja ngomong, oh Pak Lukas ya pamer. Ya terserah, itu hak saya. Yang penting kan saya bisa menunjukkan ini loh, kehidupan sehari-harinya saya begini. Ya toh? Jadi cobalah suami-suami bantu istrimu, saudara. Jangan bantunya cuma bantu makan doang. Kalau suruh makan, waduh, telap, nanti giliran istrinya kecapean aja ngorok, banter-banteran, saudara. Ya, nggak usah begitulah. Ya. Jadi pagi hari ini saya menasehati para suami. Ya, istri-istri juga begitu. Jangan dumeh engkau tidak dibantu, lu ngamuknya seharian, rezekinya jadi jauh. Itu jadi kerjasamalah. Ya, kalau hidup kerjasama kan enak, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, makanya saya katakan, ya, kalau cari pasangan hidup itu harus yang seiman, saudara. Ada nggak di sini yang pasangan hidupnya nggak seiman? Ayo, ya, coba bawa supaya mereka bisa seiman. Kalau enggak, ya lebih baik nggak usah. Ya, kenapa? Apalagi seorang cowok itu kan dunia ini kan kelebihan cewek, betul nggak? 1:7 kok, saudara. Jadi kalau misalkan saudara nggak tahu, ya sudah ganti saja yang lain masih banyak, kan gitu. Nggak usah frustrasi, lalu bunuh diri, nggak perlu. Ya. Kalau cewek juga begitu, kamu tinggalin aku ya nggak apa-apa, wong aku ya cantik kok. Kan gitu, betul nggak, saudara? Jangan malah apa sih ya kekuranganku ini, muter-muter di depan kaca, ya. Merasa dirinya nggak terpakai, frustrasi. Emangnya kita nggak punya Tuhan apa? Ya, saya ingin supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh dengan Bapa Yahweh. Jangan pakai pola dunia, cinta ditolak, dukun bertindak, itu nggak boleh, saudara. Ya. Oke, sekarang yang keenam. Apa yang membuat kaki setan bisa memijakkan dirinya dalam hidup kita? Yaitu ketika kita pernah melakukan kesalahan. Baik kepada instansi pemerintah, maupun pada perorangan, maupun pada suami atau istri atau anak. Jangan pernah mau mendengar tuduhan yang datang dari dalam. Kalau ada yang menuduh, kamu tahu nggak, dulu kan kamu begini, dulu kan kamu begitu. Itu suara siapa, saudara? Suara setan. Makanya kalau orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu, itu adalah setan. Loh, kenapa saudara ketawa? Apakah mungkin saudara pernah ngungkit-ngungkit? Ya, jangan jadi setan, saudara. Makanya kalau pengen mau lihat setan, ketika saudara sedang ngungkit-ngungkit orang, ngoco. Lah itu setan nih, saudara. Ya. Atau saudara sedang ngamuk, marah-marah, ngaca. Saudara pengen tahu setan, nah itu setannya muncul. Ya, ya, jadi seperti itu, saudara ya. Karena orang itu merasa takut dihukum. Orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi lakukanlah tugas pekerjaanmu dengan jujur dan takut akan Tuhan, apalagi kalau menyangkut masalah keuangan. Jangan jadi koruptor. Jangan pula memalsu merek. Tidak boleh. Jangan pula memberi
nota kosong, tidak boleh. Kerja mesti yang jujur. Kalau saudara mungkin punya toko yang belanja banyak sekali, sampai mungkin 20 juta, lalu orang bilang, Mbak, aku minta nota kosongnya. Saudara mikir, kayak iya ora ya, ini dikasih apa enggak nih? Kalau enggak dikasih, wah bisa pindah langganan saya. Kalau saya kasih kok notanya kosong, dia bisa nulis sakarepe, lalu kita bilang, wes terserahlah kamu mau tulis berapapun, mau di markup berapapun sekarepmu, pokoknya aku kasih nota kosong. Itu ikut dosa, saudara. Tidak boleh seperti itu. Saudara harus berkata, ini notanya, aku minta nota kosong, maaf kami tidak bersedia. Kalau bersedia, kalau tidak ya terpaksa saya akan pindah cari toko yang lain. Silakan. Kenapa saudara takut? Yang jelas kalau Bapak Yahweh memberkati kita, mau orang pindah seperti apapun, kalau Bapak Yahweh berkata, kamu menjadi manusia kaya raya, tetap kita akan kaya. Bapak Yahweh kalau memberkati kita kan tidak harus dari toko kita. Iya toh? Sama seperti kita di sini. Kalau saya mengandalkan jemaat, untuk beli tanah, mikir saudara. Pokoknya saya percaya kita punya kehilat yang terbaik. Dari mana duit? Dari Bapak Yahweh. Terserah dia mau pakai siapa, bukan urusan kita. Urusan kita adalah memuliakan Tuhan dengan kehilat yang baru, kan begitu. Ya. Sampai sekarang saja masih banyak loh jemaat yang belum lihat ke atas. Ayo, siapa di sini yang belum pernah naik ke atas? Sampai ke rooftop, ya Pak Atin belum pernah. Nanti sekali waktu akan naik ke atas Pak Atin. Ya. Paling tidak kalau pengen tahu keseluruhan tuh di belakang tuh minimarketnya sudah ada tuh. Sekarang sudah dipasangin lampu-lampu, sudah nyala, udah bagus tuh. Ya. Jadi pengen tahu nanti jadinya kayak apa, lihat tuh di belakang. Ya. Dan saya lihat, wow luar biasa. Dan saya percaya, apa yang kita lakukan untuk Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh yang merestui. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Ada seseorang yang bisa dipenceloki sama setan. Apa itu penceloki? Apa? Kalau burung itu mencelok apa? Menghinggapi, ya. Menghinggapi kuasa setan, ya, dihinggapi kuasa setan. Yaitu apa? Kalau dia hidup di bawah standar kemiskinan. Sudah hidupnya menderita, dihakimi sisan, saudara. Saya tunjukkan ada ayat firman Tuhan, ya. Kisah tentang Iyop. Saudara bisa lihat di kitab Iyop atau Ayub 16 ayat 2 sampai 4, bagaimana Iyop wis hidupnya menderita, disalah-salah kesisan sama sahabat-sahabatnya. Ngamuk Iyop, saudara. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang menghakimi orang lain. Kamu miskin ya, pantas wong kamu begini. Jangan, saudara. Kalau tahu orang itu hidupnya menderita, kasih support, dukung dalam doa, kasih tahu caranya agar hidupnya diberkati. Amin. Jadi jangan menghakimi orang lain. Apalagi orang yang menderita juga bisa terjebak menghakimi orang lain juga. Kenapa aku menderita kok orang yang katanya rohani nggak memberikan pertolongan? Apalagi Pak Lukas ngomong tok. Bisa kan seperti itu, saudara? Bisa. Jadi yang terpenting sekarang adalah berpandanganlah bahwa hidupku itu punya urusan pribadi lepas pribadi dengan Bapa Yahweh. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Dan posisi yang seperti inilah yang sering kali saya lihat orang pindah kepercayaan.
kontrakannya sudah hampir habis, sabun habis, sampo juga habis, belum lagi mau bayar sekolah juga nggak ada dana, pusing dia saudara. Teman-teman di Kehilat nggak ada yang peduli. Dalam kondisi limbung seperti itu, dia katakan aku juga sudah berdoa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan cuma berpangku tangan. Tiba-tiba ada orang dari kepercayaan lain memberikan pertolongan, lalu kita jadi kepencut melepaskan iman. Itu saya katakan kesalahan besar. Kalau orang itu paham tentang bagaimana konsep jalannya mujizat, maka saudara akan berkata, sekalipun semua orang tidak memberikan pertolongan kepadaku, tapi Bapa Yahweh sanggup memberkatiku melalui burung-burung gagak. Seperti Elia. Elia pada waktu terjadi musim kering, maka Elia dipelihara oleh burung gagak. Kenapa kok Tuhan pakai burung gagak? Kenapa enggak pakai burung dara saja yang bagus, saudara? Burung gagak itu kan burung yang rakus. Kenapa kok bisa dipakai Tuhan? Artinya, kalau Bapak Yahweh bisa menggerakkan burung yang rakus, dia juga bisa menggerakkan hati manusia, siapapun, untuk memberkati hidup kita. Dan itu datangnya tetap dari Bapak Yahweh. Jangan tinggalkan dia, saudara. Saya katakan justru dalam penderitaan, tekanan, dan tantangan yang hebat, di situ sebetulnya Tuhan hendak tunjukkan kuasanya yang hebat. Kekuasaan Bapak Yahweh itu melebihi dari apa yang saudara alami. Jangan malah meletakkan imannya. Bapak Yahweh akan sedih dan berkata, aduh nak, lah kamu tak berkati melalui burung gagak, kok malah kamu ikut burung gagak. Ya kan salah kalau begitu, saudara. Jadi kita harus paham akan konsep ini. Bapak Yahweh itu memberkati kita, dia punya jutaan cara yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Tapi lakukanlah porsi kita, percayalah bahwa sekali-kali dia tak akan pernah meninggalkan kita. Doa saya tiap hari, baik untuk jemaat Aleph Tau yang saya sayangi, maupun para subscriber semua. Jadi saya bukan cuma berdoa untuk subscriber tok, enggak. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Aleph Tau. Baik yang rumahnya di Magelang maupun rumahnya di luar kota, saya doakan supaya hidup mereka diberkati luar biasa. Dan juga para subscriber yang masih mau mendengar khotbah saya. Saudara tidak akan pernah lepas dari doa saya. Saya katakan, Bapa berkati mereka. Mereka menghadapi kesulitan, segera Engkau turun tangan atas mereka. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi semakin kagum. Dan sekali lagi saya katakan, semakin berat tantangan saudara, semakin indah kesaksian yang kau miliki nantinya. Sekarang yang ke-9. Setan bisa menjejakkan kakinya dalam hidup kita menjadi suatu senjata yang ampuh, yaitu saat kita berpikir negatif. Kembali saya ajukan tentang Iyob yang hidupnya kaya raya, saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, serta menjauhi segala kejahatan. Tetapi ketika gaya berpikirnya sudah negatif, maka yang negatif itu terjadi dalam hidupnya. Di dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26 dikatakan, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku khawatirkan itulah yang menimpa aku.
Aku tidak mendapatkan ketenteraman, namun kegelisahanlah yang timbul. Itu sebetulnya adalah sebuah indikator. Ketika hati kita sudah tidak ada sejahtera, kita dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, itulah indikator bahwa pikiran kita itu sudah negatif. Jangan takut, kita punya hukum law of attraction. Itu adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh, ya, yang bisa kita pakai untuk menaikkan taraf kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan selalu berpikir positif. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang berpikir positif itu hidupnya nyaman. Karena tidak akan dikuasai oleh perasaan khawatir, was-was. Kita hanya berkata, ya sudah, memang sudah terjadi, suruh bagaimana. Atau kita bisa berkata, saya percaya akan tiba waktunya Bapa Yahweh turun tangan atas hidup kita. Karena kita hidup dalam dimensi waktu. Makanya saya menggunakan istilah akan, tetapi yang kita dapatkan adalah aku telah menerimanya di pikiran menjadi sebuah blueprint atau cetak biru untuk seperti yang kita inginkan. Sama seperti orang bikin kehilat di belakang, itu saya ditunjukkan cetak birunya, saudara. Blueprintnya seperti ini. Oh ini kolam baptisan, oh ini kantor, oh ini semua sudah ada. Jadi kita cetak hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, dan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, itu pasti jadi dalam hidup saudara. Sekarang yang ke-10. Bagaimana cara setan menjejakkan kaki kepada kita? Yaitu saat kita punya hutang dan belum bisa bayar. Sementara waktu harus bayar makin lama semakin dekat. Maka saya menganjurkan kepada saudara, jangan kita mudah untuk berhutang. Di dalam kitab Melehim Bet, ya, atau 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Saya bacakan ya, 2 Raja-Raja karena ini pendek. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama dikatakan, salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh, tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. Nah, ini ada kelompok istri para nabi yang sedang mengalami tekanan, stres karena utangnya belum dibayar sehingga anaknya mau dijadikan budak. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk kita tidak jadi orang yang tukang utang. Paham Bapak Ibu? Apapun kalau utang pasti akan dikuasai. Kalau negara ini hutang, dikuasai enggak? Dikuasai, saudara. Dari tingkat apapun, pokoknya kalau berani utang, saudara akan dikuasai. Jadi janganlah berhutang, saudara. Hutang sama pinjol, saudara dikuasai pinjol. Hutang sama bank pelecet, saudara juga akan dikuasai oleh bank pelecet. Saya bingung juga ya, kalau saya baru dengar ada bank pelecet di Magelang, saudara. Namanya kok elek banget ya, pelecet gitu loh. Bank pelecet itu kalau saudara lihat itu di YouTube, ya, ada debt kolektornya bank pelecet yang ngamuk-ngamuk, saudara. Dengan berbagai macam cara mereka nagih hutang, dengan cara mempermalukan. Saya lihat di YouTube tuh ada debt kolektor bawa cat, itu rumahnya dicat
tolong bayar utang. Ada yang pakai speaker, Bu, ayo bayar utang. Sementara orang yang utang bank plecet lari-lari. Ada yang lari ke sawah, ada yang ngumpet di kolong. Janganlah kita bermental seperti itu. Milikilah iman. Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara. Ya. Di sini saya katakan banyak orang yang gugur dalam iman. Terus orang-orang yang seperti ini pasti akan gelisah hidupnya. Orang yang utang itu gelisah loh hidupnya, betul nggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang masih banyak utangnya? Ayo. Oh nggak ada, oh haleluya. Nggak ada yang ngaku. Ya. Itu orang kalau utang ya itu gelisah, nggak nyaman hatinya saudara. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar hatinya tidak gelisah? Saya punya beberapa tips. Yang pertama, percayalah bahwa Bapa Yahweh itu ada dan tahu masalahmu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, duduklah dengan tenang dan minta Roh Kudus mengurapimu, sembah Dia. Yang ketiga, jangan dengar suara hati yang menuduh, menyalahkan, ngompori untuk bertindak dengan tindakan yang berbahaya, yaitu apa? Merampok, kemudian bunuh diri, pakai obat penenang, atau yang paling gampang, gali lubang, tutup lubang. Nanti lubangnya makin lebar, makin dalam, makin sulit Anda melepaskan diri. Yang keempat, bertekadlah untuk membenci hutang dan minta pada orang lain. Percaya Bapa Yahweh pasti tolong hidup saudara. Yang kelima, jika saudara dikecewakan, dilukai, dibuli oleh orang, ucapkan kata-kata pengampunan terus-menerus. Bandingkan dengan Yesua yang diolok, dicaci maki, dia tidak pernah memberikan balasan yang jahat. Kemudian yang berikutnya, betapa banyaknya kegagalan orang-orang percaya saat hatinya diusik orang lain. Disinilah saudara harus tahu bahwa keselamatan tidak ada pada orang itu sekalipun sudah percaya kepada Bapa Yahweh karena bertindak sebagai pembunuh manusia. Bagi saudara yang masih bertengkar, senangnya bertengkar, hei dengarkan, kalau saudara masih suka bertengkar terus, maka saudara bisa dicap sebagai pembunuh. Karena firman Tuhan katakan dalam Torah, yang melakukan pembunuhan, ya jangan membunuh, kategori membunuh kalau menghilangkan nyawa orang lain, tapi disempurnakan oleh Yesua. Kalau saudara membenci orang lain, maka saudara sudah termasuk seorang pembunuh. Jadi hati-hati saudara. Dan yang berikutnya, saya percepat, bergaullah dengan orang-orang yang bisa mensupport iman saudara. Inilah kondisi orang yang rentan untuk berbuat dosa lebih dalam. Misalnya, sakit tidak kunjung sembuh. Nah, sakit tidak kunjung sembuh itu macam-macam loh. Bisa karena dosa, Tuhan izinkan sakit, juga bisa karena kebodohannya, tidak mau jaga kesehatan. Bisa kan saudara? Wes ngerti sakit paru-paru, ngerokok terus saudara. Bisa sembuh enggak? Tidak ngerti seperti itu kok terus. Itu termasuk bodoh apa pinter? Bodoh. Saya ngomong saudara sendiri loh ya. Jadi jangan salahkan saya. Oh Pak Lukas ngonekke wong bodoh. Enggak, saudara yang ngomong sendiri. Ya. Jadi jagalah kesehatan. Amin. Yang berikutnya, bersyukurlah setiap hari
dan miliki kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersyukur itu sama saja menarik energi kekayaan masuk dalam hidup saudara. Apa yang saudara syukuri, itulah yang sedang saudara tarik. Dan sekarang yang terakhir. Wah, kalau sudah ngomong terakhir, wah. Semangat lagi saudara ya. Tapi saya yakin di sini saudara tetap semangat. Haleluya. Ya, yang terakhir. Ingatlah, kita itu dijadikan serupa dan segambar dengannya. Yakin nggak kita serupa dengan Tuhan? Apanya yang serupa, hayo? Yang pertama, kekekalannya. Tuhan itu kan pribadi yang kekal. Saudara juga pribadi yang kekal. Kalau saudara mati, itu cuman mati fisiknya saja. Rohnya hidup terus. Bapak Yahweh juga hidup terus. Maka sejak saudara dilahirkan tidak pernah mati. Yang mati cuman fisiknya saja. Itu kesamaan pertama. Kesamaan yang kedua, Bapak Yahweh itu senang dipuji. Saudara senang dipuji? Iya. Jangan bohong saudara. Aku enggak senang dipuji kok. Bohong. Ya. Coba tiap hari, aku lihat kamu kok makin hari makin tuwek ya, makin kusut wajahmu. Enak nggak didengar saudara? Tapi coba kalau saudara didatangin orang, kamu umurnya sudah di atas 60, tapi kok masih gagah ya, masih ganteng ya, seneng apa tidak? Oh, seneng. Ya. Walaupun ya saudara tahu sendiri lah. ya. Giginya juga tidak lengkap. Ya toh? Betul nggak saudara? Ya. Mulai pada ompong satu-satu. Tapi ya sudah. Tapi sekalipun ompong, tapi itu tidak ada kepalsuan. Amin. Ya tapi bukan berarti kalau saudara pakai gigi palsu salah. Tidak saudara ya. Ini cuman hanya intermezzo sedikit timbangan tuh. Ya Bapak Ibu. Jadi ayolah kita harus sering dan berusaha untuk bisa memuji orang lain. Ya. Daripada memuji diri. Ya. Nanti orang bilang muji diri nih ya. Muji orang lain, orang pasti akan senang dengan kita. Ya. Sekalipun Anda sudah tua, tapi masih ganteng, masih gagah. Daripada kamu masih muda, wajahmu tuwek, wah nggak nyaman saudara. Makanya saya katakan manusia itu senang dipuji saudara. Asal kalau dipuji jangan berduduk, kepalanya jadi besar. Ya, dipuji ya kita bilang ya haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Itu kesamaan manusia yang kedua. Kesamaan yang ketiga apa? Ucapannya itu mencipta. Jadi kalau saudara sering ngeluh, maka yang saudara keluhkan itu tercipta dalam hidup saudara. Oleh karena itu, ciptakanlah hal-hal yang besar dalam hidupmu, dan hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini, pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan dalam hati kami. Buatlah hidup kami tidak mengizinkan setan untuk berpijak. Karena kami tahu saat ini begitu banyak jebakan-jebakan setan. Mereka menggunakan senjata kelicikannya untuk menghancurkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan semakin dekat dan kami sedang menantikan kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Terpujilah Engkau dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach.
Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Yom Teruah pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Ibadah Sabat digabung sore. Hari Raya Yom Kippur Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam. Dari 24 September 2023 pukul 18.00 dan buka puasa 25 September 2023 pukul 19.00. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Juru selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba ero faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yevarecheka wa yishmereka. Yevarecheka Yisa Yahweh panau eleka bihuneka. Wa yashem lecha
pagi, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.